warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Aulia Anggraini dari jurusan Agroteknologi, Kepeminatan Agroekologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai pemanfaatan bakteri genus Bacillus sebagai mikroba PGPR. Selamat menyaksikan. Video kali ini akan terdiri dari 4 topik bahasan. Yang pertama adalah pengenalan mengenai PGPR, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan bakteri Bacillus dan isolasinya. Setelah itu, kita akan membahas mengenai pengujian PGPR serta cara pembuatan formulasinya. PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria merupakan sekelompok bakteri yang hidup di daerah perakaran tanaman. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau memacu pertumbuhan tanaman karena menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan yang dibutuhkan oleh tanaman, serta mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman melalui mekanisme penambatan nitrogen bebas serta pelarutan fosfat. PGPR memiliki fungsi yang sangat banyak untuk tanaman. Mekanisme fungsi PGPR kita bedakan menjadi 3, yaitu sebagai biofertilizer, biostimulan, dan bioprotektan. PGPR sebagai biofertilizer karena mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara N melalui mengikat nitrogen bebas, serta mampu melarutkan unsur fosfat di dalam tanah menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Sebagai biostimulan, PGPR mampu mensintesis dan mengatur hormon-hormon tumbuh tanaman seperti auksin, giberelin, sitokinin, dan juga etilen. Sebagai bioprotektan, PGPR mampu menginduksi ketahanan tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan OPT. Bacillus merupakan genus bakteri yang banyak ditemukan di tanah dan juga air. Bakteri ini berbentuk batang dengan warna koloni pada umumnya berwarna putih, putih kekuningan, atau putih suram. Bacillus memiliki kisaran pertumbuhan yang luas, dan bakteri ini bersifat aerob atau fakultatif anaerob. Bakteri yang termasuk ke dalam kelompok Bacillus ada banyak sekali jenisnya. Di antaranya yaitu bakteri Bacillus aryabhatae, Bacillus subtilis, dan Bacillus ceres. Bakteri genus Bacillus yang paling banyak dipakai dan dibahas dalam kajian PGPR adalah bakteri Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus mampu menjadi bakteri yang potensial sebagai PGPR karena genus bakteri ini dilaporkan mampu menghasilkan hormon IAA, mampu membantu menambat nitrogen bebas, serta memiliki kemampuan melarutkan fosfat menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Isolasi bakteri diawali dengan pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang digunakan di sini berasal dari daerah perakaran tanaman kedelai dengan kedalaman sekitar 0-20 cm. Tahap berikutnya yang harus dipersiapkan sebelum menumbuhkan bakteri adalah membuat media. Media yang digunakan adalah media TSA. Setelah media dibuat, kita isolasi bakteri dengan cara mengambil 10 gram tanah hasil sampel, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan air steril sebanyak 90 ml. Erlenmeyer kemudian dihomogenkan dengan rotary shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 30 menit. Suspensi dalam Erlenmeyer setelah homogen kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah selesai, tahap berikutnya adalah melakukan pengenceran bertingkat. Suspensi di dalam Erlenmeyer disebut sebagai pengenceran tingkat 1. Pengenceran berikutnya dilakukan dengan cara mengambil 1 mili dari suspensi pengenceran tingkat 1 menggunakan mikropipet, kemudian dicampurkan ke dalam tub berisi air steril sebanyak 9 mili. Tub kemudian dihomogenkan dengan cara digoyangkan atau dikocok. Larutan di dalam tub selanjutnya disebut sebagai pengenceran tingkat 2. Kegiatan tersebut diulangi hingga didapat pengenceran tingkat 6. Setelah itu, sebanyak 1 mili suspensi dari tiap pengenceran diteteskan dalam media padat TSA
kemudian diratakan dengan menggunakan spreader. Media yang telah ditetesi suspensi larutan diinkubasi selama 3 hari pada suhu ruang, kemudian koloni yang tumbuh diamati. Koloni bakteri dengan morfologi berbeda diambil dan ditumbuhkan kembali pada media TSA. Suatu mikroba sebelum dinyatakan mampu menjadi bakteri PGPR perlu melewati serangkaian pengujian untuk mengetahui bagaimana potensinya. Nah, di video kali ini terdapat 4 macam pengujian yang dilakukan terhadap bakteri Bacillus untuk mengetahui potensinya sebagai mikroba PGPR, yang masing-masingnya akan dijelaskan secara lebih rinci pada slide berikutnya. IAA atau indole triacetic acid merupakan fitohormon kelompok auksin alami dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Senyawa ini mampu dihasilkan oleh agensi hayati seperti bakteri. IAA berperan dalam meningkatkan perkembangan sel, merangsang pembentukan akar baru, hingga memacu pertumbuhan tanaman. Pengujian bakteri penghasil IAA dapat dilakukan dengan media Na atau media JNFB. Prosedurnya adalah dengan membiarkan bakteri di dalam media, kemudian reaksi Salkowski diteteskan pada koloni bakteri yang tumbuh di media. Penambahan Salkowski di sini berfungsi sebagai reagen untuk mendeteksi hormon IAA. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna isolat menjadi merah muda seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menambat nitrogen bebas. Media yang digunakan di dalam pengujian ini adalah media NFB semi-solid. Reaksi positif ditunjukkan apabila terjadi perubahan warna dari kuning kehijauan menjadi berwarna biru. Sebagaimana yang kita tahu, unsur P merupakan hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Akan tetapi, unsur ini di dalam tanah umumnya berada dalam bentuk tidak tersedia, sehingga tidak dapat digunakan oleh tanaman. Nah, disinilah peran PGPR bekerja. Mikroba PGPR menghasilkan asam organik sehingga mampu meningkatkan kelarutan P di dalam tanah. Pengujian kemampuan melarutkan fosfat dilakukan dengan menggunakan media Pikovskaya. Koloni bakteri ditumbuhkan di dalam media, kemudian dilihat pertumbuhannya. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni bakteri seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, dapat teman-teman lihat kan, di sekitar koloni yang berwarna bulat itu terdapat zona bening. Nah, hal ini dapat terjadi karena isolat bakteri menghasilkan asam organik yang mampu menurunkan pH di media, sehingga kelarutan fosfat menjadi meningkat. Siderofor merupakan senyawa pengkompleks Fe3+ atau penghelat besi spesifik yang dihasilkan oleh mikroba. Senyawa ini digunakan oleh mikroba untuk menyembunyikan unsur hara mikrobesi dari lingkungan rhizosfer. Senyawa siderofor membuat Fe menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan patogen, sehingga perkembangan patogen dapat ditekan. Media yang digunakan dalam uji deteksi siderofor adalah media CAS agar. Bakteri sebagai penghasil siderofor adalah koloni bakteri yang mampu mengubah warna biru media FeCAS agar menjadi kuning sampai oranye. Ukuran zona menunjukkan kuat lemahnya bakteri menghasilkan siderofor. Contoh hasil isolat bakteri yang mampu memproduksi siderofor adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Dapat dilihat bahwa media berwarna biru dan di tengahnya terdapat zona berwarna kuning, yang artinya bakteri tersebut menghasilkan siderofor. Dari penjelasan sebelumnya, kita jadi mengetahui bahwa ada banyak sekali manfaat dari PGPR. Kemudian, bagaimana sih cara pembuatan formulasinya? Nah, untuk membuat formulasi PGPR, kita perlu menyiapkan bahan dan alat. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya akar bambu, bekatul atau dedak halus, gula pasir, kapur sirih, dan air. Sedangkan alat yang dibutuhkan ada toples, panci, dan ember atau wadah tertutup. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan PGPR yang utama adalah akar bambu, kemudian ada terasi, ada dedak halus, ada gula pasir, dan ada kapur sirih.
Jumlah bahan-bahan ini dapat menyesuaikan dengan jumlah air yang akan teman-teman gunakan. Nah, berhubung karena aku di rumah punyanya panci kecil, jadi bahan-bahannya ini sedikit saja jumlahnya. Untuk prosedur yang pertama, teman-teman harus merendam akar bambu ini ke dalam 1 liter air dan didiamkan selama 3-4 hari. Nah, ini dia contoh akar bambu yang sudah direndam pada air matang selama 3-4 hari. Seperti ini. Ini selanjutnya kita sebut sebagai biang PGPR. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan 3 liter air di dalam panci. Kemudian, bahan-bahan ini akan kita masukkan ke dalam panci dan kita rebus sampai mendidih, baru setelah itu kita dinginkan. Nah, takaran bahan-bahan ini menyesuaikan dengan air yang digunakan ya teman-teman. Berhubung di rumahku adanya panci kecil dengan kapasitas air maksimal 3 liter, maka bahan-bahan yang aku gunakan di sini takarannya sedikit atau dalam jumlah kecil. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat di dalam 10 liter air, maka bahan-bahan ini dapat ditambahkan ya jumlahnya. Nah, ini dia air yang sudah ditambahkan dengan seluruh bahan-bahan. Kita tunggu sampai mendidih ya. Larutan ini selanjutnya kita sebut larutan nutrisi bakteri. Nantinya setelah dingin, larutan ini harus ditambahkan dengan biang PGPR yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia larutan nutrisi bakteri yang sudah direbus dan sudah didinginkan. Selanjutnya, larutan ini kita pindahkan ke tempat untuk memfermentasikannya. Di sini aku pakai ember dan kita saring. Nah, ini dia larutan nutrisi bakteri yang sudah disaring. Selanjutnya, ke dalam ember ini kita masukkan 1 gelas larutan biang PGPR yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan ya. Nah, setelah dimasukkan, kita aduk. Selanjutnya, setelah kita aduk seperti ini, ember ini harus kita tutup dengan rapat dan kita diamkan selama 7 hari. PGPR dapat diaplikasikan melalui 2 cara. Yang pertama dengan perendaman benih dan yang kedua dengan penyiraman di daerah sekitar perakaran. Perendaman benih dilakukan selama 15 menit pada suhu ruangan, sedangkan penyiraman dilakukan dengan melarutkan 12,5 ml PGPR yang sudah kita buat ke dalam 1 liter air. Aplikasi dengan konsentrasi ini dapat diberikan 1 minggu setelah tanam dan diulang pada 15 HST dan 30 HST. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan di dalam video, dapat kita simpulkan bahwa bakteri dari genus Bacillus merupakan bakteri yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai mikroba PGPR. Bakteri ini mampu menghasilkan hormon IAA, mampu menambat nitrogen bebas, memiliki kemampuan melarutkan fosfat, dan juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan sideropor. Formulasi PGPR dapat kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat kita temukan di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Bye! Sebagai informasi tambahan, semua yang saya cantumkan dan sebutkan di dalam video adalah berdasarkan dari literatur. Daftar literatur yang saya gunakan dapat dilihat pada lampiran ini dan dapat teman-teman akses sendiri jurnalnya. Selamat belajar!